5 penemuan yang mengubah dunia. Meskipun tidak mungkin menyoroti semua penemuan yang mengubah sejarah dunia, beberapa di antaranya menonjol sebagai transformatif yang tidak dapat disangkal. Dan memang, daftar penemuan yang mengubah hidup hampir tidak ada habisnya. Tetapi, ada 5 penemuan yang benar-benar berdampak bagi manusia menurut versi Hardware. Yang pertama adalah komputer. Sulit untuk memikirkan aspek masyarakat modern yang belum terpengaruh oleh komputer. Meskipun banyak orang berkontribusi pada apa yang kita sebut sebagai komputer. Beberapa pemikir hebat sangat patut diperhatikan, dan gagasan tentang komputer digital otomatis ini berasal dari ahli matematika Charles Babbage. Dia membayangkan perangkat yang dapat menjalankan operasi matematika dan akan menyertakan unit memori. Idenya bernama mesin analitik, mencakup elemen dari komputer ini. Dan lompatan besar terjadi pada tahun 1946 berkat John William Mauchly dan J. Presper Eckert. Dan kedua ilmuwan di University of Pennsylvania ini menciptakan komputer serbaguna pertama yang bernama Electronic Numeric Integrator and Computer atau ENIAC. Mauchly dan Eckert ini meninggalkan universitas karena sengketa paten dan kemudian membentuk perusahaan mereka sendiri. Penting untuk dicatat bahwa meskipun mereka tidak terlalu dikenal, kontribusi yang sangat diperlukan dari 6 pemrograman wanita sangat penting untuk kesuksesan ENIAC ini. Dan selanjutnya, apa yang tertanam pada komputer, yaitu ada juga internet. Pada tahun 1969, ARPANET memang diciptakan, dan ini merupakan titik awal dari internet modern. Dan ini memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi secara lintas batas, membuka pintu bagi dunia informasi global dan terhubung hingga sekarang. Dan itulah asal-muasal dari komputer yang diciptakan pada dahulunya. Yang selanjutnya adalah vaksin. Konsep inokulasi merupakan suatu ide yang lama. Dan ini kembali pada dahulunya ketika biksu Buddha yang meminum racun ular dan orang-orang di Cina abad ke-17 yang dengan sengaja mengekspos kulit mereka ke cacar sapi dalam upaya untuk melindungi diri mereka dari cacar dan penyakit terkait, namun jauh lebih mematikan. Dan pada saat sekarang, Dr. Inggris Edward Jenner yang memelopori bidang vaksinologi dengan mengembangkan vaksin cacar pada tahun 1796. Dan dari sana, orang yang bernama Louis Pasteur membuat kemajuan di bidangnya, yaitu mengembangkan vaksin kolera, antraks, dan rabies. Pada tahun 1970, ada vaksin terpisah untuk mengatasi campak, gondong, dan rubella yang mematikan. Dan pada tahun 1971, ahli mikrobiologi Amerika Maurice Hilleman menggabungkannya menjadi satu, yaitu MMR. Dan Hilleman ini mengembangkan lebih dari 40 vaksin selama karirnya, termasuk hepatitis A dan B, meningitis, pneumonia, dan banyak lagi. Dan penemuan dan evolusi vaksin telah menyelamatkan banyak nyawa di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah percetakan. Hello, Phil. What's happening? Meskipun Johannes Gutenberg identik dengan mesin cetak, dia bukanlah orang yang pertama menggunakan mesin cetak untuk membuat bahan cetakan. Ternyata teks cetak tertua yang diketahui adalah gulungan Buddhis yang dibuat di Tiongkok menggunakan cetak blok. Namun pada tahun 1436, Gutenberg menyempurnakan percetakan dengan cara yang selamanya mengubah sejarah. Pers Gutenberg menggunakan balok logam, dengan setiap huruf memiliki baloknya sendiri, dan cetakan dibuat untuk menghasilkan banyak balok dari setiap huruf. Dia juga menggunakan pemeras anggur untuk memberikan tekanan yang merata pada jenis logam. Pencapaian puncaknya adalah menggunakan persnya untuk menghasilkan 200 eksemplar Alkitab dalam waktu 3 tahun.
dan itu terhitung sangat cepat pada saat itu. Dan Pers Gutenberg ini tidak sepenuhnya diapresiasi selama hidupnya, dan dia meninggal dalam keadaan bangkrut, dengan kreditornya mengambil alih mesin cetaknya. Tetapi setelah kematiannya, begitu mesin cetak berkembang pesat, buku, pamflet, dan kertas menjadi lebih mudah diakses dan terjangkau, dan melek huruf Eropa meningkat melampaui elit masyarakat pada saat itu. Sehingga Gutenberg dan mesin cetaknya sampai sekarang juga berjasa dalam penemuan di bidang peradaban manusia untuk saat ini. Lift. Mekanisme transportasi vertikal sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ternyata pada tahun 236 sebelum Masehi, ahli matematika Yunani Archimedes merancang lift dasar yang dioperasikan dengan menggunakan tali, katrol, dan penggulung. Di Roma kuno, hewan liar yang dipelihara di bawah Kolosium dikirim ke arena melalui serangkaian benda hingga 28 lift. Masing-masing dapat membawa 600 pon dan membutuhkan sebanyak 8 orang untuk mengoperasikannya. Dan lift seperti yang kita ketahui, itu dibuat pada 1854 ketika Elisa Otis memproduksi elevator dengan alat pengaman. Dan katrol pengamannya mencegah elevator jatuh jika rantai atau tali putus. Dan desain perusahaannya merupakan terobosan pada saat itu. Dan perusahaan Otis terus menjadi pemimpin dalam industri elevator hingga saat ini. Roda. Beberapa orang menganggap roda sebagai penemuan terbesar sepanjang masa, dan konsep silinder berguling bahkan tidak mungkin untuk dibayangkan, tetapi sulit untuk membuatnya. Agar berfungsi, memang perlu ada poros tetap. Dan untuk membuat poros tetap dengan roda yang berputar, dan lubang pada roda dan juga ujung poros harus halus dan bulat. Itu gunanya untuk memastikan perputaran yang baik. Dan gandar membutuhkan jumlah kekencangan yang tepat agar pas dan benar ke dalam lubang roda. Dan pada saat roda diciptakan oleh orang Sumeria di Mesopotamia, sebuah anyaman keranjang, jarum jahit, kain tenun, dan perahu ternyata sudah ditemukan di sana. Roda menyebabkan inovasi lainnya, termasuk gerobak dorong dan kereta, dan mengubah cara orang hidup, bekerja, dan berpergian sehingga menciptakan suatu peradaban yang lebih berkembang ketika itu. Kemajuan lain seperti pabrik, adanya kapal uap, dan beberapa penemuan dalam daftar tersebut juga bergantung pada kreasi mereka pada roda dasar yang sangat luar biasa tersebut. Saat roda berusia 5.500 tahun ditemukan oleh arkeolog di Mesopotamia, dan roda tersebut diperuntukkan untuk pembuatan tembikar, atau penggunaan roda untuk pembuatan tembikar yang diduga lebih jauh kembali ke zaman Neolitikum. Tampaknya penggunaan roda untuk transportasi hanya terjadi 300 tahun kemudian. Meskipun roda tertua di dunia ditemukan di Mesopotamia, dan pada saat itu memang roda digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti irigasi, penggilingan, dan membuat tembikar. Dan hal ini menunjukkan berbagai penggunaan dari roda dan pentingnya bagi umat manusia. Sehingga beberapa ahli berpendapat jika manusia harus mengubah cara pandang mereka tentang roda dan tidak melihatnya sebagai penemuan dasar yang primitif. Sebaliknya, mereka harus melihat sebagai salah satu prestasi besar peradaban manusia. Kita juga melihat pada candi-candi juga dilukis mengenai penemuan roda pada masa dahulunya. Memang manusia dibekali akal yang sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya. Manusia senantiasa bisa belajar, berproses menciptakan sesuatu dari mulai hal sederhana hingga fenomenal. Sejarah telah membuktikan penemuan-penemuan manusia bisa mengubah cara hidup di dunia. Bahkan praktik penemuan ini telah membuahkan hasil selama ribuan tahun. Penemuan telah memainkan peran besar dalam evolusi manusia, membuka pintu untuk banyak perubahan yang dicapai melalui teknologi. Dan setiap penemuan bisa memiliki dampak yang besar. Dan itulah beberapa penemuan yang kita ceritakan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana menurut tambahan?
Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.